SMA Islam terpadu Al-Furqan Palembang tahun pelajaran tertib. Baik, Raya lanjut. MC siap-siap. Aska, ada Aska? Oke. Iya, lupa. Yuk Aska. Nama kita selesai disebut dulu. Iya, aku ngasih tahu. Nama kita selesai disebut, baru kita masuk bareng. Iya, Tat. Refta apa namanya? Refta Elfarista. Sini. Iya, sini. Talita Mumtazah, Ulipia Harahap. Ulipia tante. Olivia Oke, Harahap. Harahap. Oke, dan Refta Elfarista. Renta Elfarista. Elvarista. Pentas seni atau Al-Furqan berbudaya? Al-Furqan berbudaya. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut Master of Ceremony acara Al-Furqan Berbudaya SMA IT Al-Furqan Palembang pada tahun ajaran 2025-2026. Mari kita sambut Talita Mumtazah Olivia Harahap dan Refta Elfarista. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul dan hadir pada acara Al-Furqan Berbudaya pada pagi hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang Islamiyah seperti saat ini. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Ustadz Jusman Fitriansyah SPDI MPD selaku Kepala SMA IT Al-Furqan Palembang. Yang kami hormati Ustadz David Syahri SPD selaku Wakil Kesiswaan SMA IT Al-Furqan Palembang. Yang kami hormati Bunda Intan Paramida Wardiani selaku Wakil Kurikulum SMA IT Al-Furqan Palembang.
serta yang kami hormati Ustadz dan Bunda yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Serta teman-teman hebat sekalian yang kami banggakan. Baiklah, marilah kita mulai acara ini dengan melafazkan Al-Basmalah. Selanjutnya adalah tilawah yang akan dibacakan oleh Saudara Gibran. Kepada Gibran dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para penonton dimohon untuk berdiri. Yang akan dipimpin oleh Zulfa Mawaddah Rosdiana. Kepada Zulfa dipersilahkan. Baru Wairiji si Budak dan Hani Barbecue Budak. Dua-duanya demo. Di sana aku berdiri, jadi
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Kepala SMA IT Al-Furqon Palembang, Ustadz Jusman Fitriansyah, SPDI MPD. Kepada Ustadz Jusman Fitriansyah, SPDI MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang pertama-tama yang saya hormati Ustadz David Sahri, SPD sebagai wakil kesiswaan SMA Islam Terpadu Al-Furqon. Kemudian saya hormati Bunda Intan Paramida Wardiani MPD sebagai wakil kurikulum SMA Islam Terpadu Al-Furqon. Kemudian yang saya hormati seluruh Dewan Guru, Ustadz dan Ustazah, dan terkhusus kepada anak-anak Ustadz yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta barokahnya kepada diri kita. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini Allah takdirkan kita berkumpul di aula ini di dalam rangka kegiatan pentas seni dan Al-Furqon berbudaya yang insyaallah ini menjadi pemotivasi bagi diri kita, menjadi penggerak bagi diri kita untuk selalu menjadi bagian pembangun peradaban dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Kemudian salam beriring salawat pun tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana atas perjuangan, pengorbanan, tetesan darah serta kenan beliau kita pun bisa merasakan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan, negara yang terdiri dari suku-suku dan ras-ras, negara yang terdiri dari budaya-budaya yang dengan budaya itu membangun keberagaman di negara Republik Indonesia. Ada suku Dayak, ada suku Medan, ada Melayu dan yang lainnya. Semua itu menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang berbineka tunggal ika, berbeda-beda tetap satu jua. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya kita pun itu diciptakan bersuku-suku. Supaya apa? Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana wataknya orang Sumatera, bagaimana wataknya orang Bandung atau orang Sumatera Barat, Jawa Barat, bagaimana wataknya orang Minang, itu semuanya dibangun atau bisa kita ketahui dari budaya-budaya yang terjadi atau yang dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu anakku sekalian, SMA Al-Furqon Palembang menjadi miniatur, ya, menjadi salah satu satuan pendidikan yang berupaya mengenalkan kepada peserta didiknya budaya-budaya yang ada di Indonesia dengan program, yaitu program Al-Furqon Berbudaya pada hari ini. Semoga apa yang nanti ditampilkan, apa yang dikreasikan oleh anak-anak didik nantinya menjadi penguat bagi kita bersama bahwasanya Al-Furqon adalah satuan pendidikan yang nasionalis, ya, yang mendukung segala program-program pemerintah yang bersifat kebudayaan. Insyaallah anak-anakku sekalian, kita akan mengenal nantinya dan akan menyaksikan bagaimana, ya, yang akan dipertontonkan atau yang dilihatkan nanti oleh peserta didik atau anak-anakku sekalian. Oleh karena itu tetaplah bersemangat menjadikan kegiatan ini sebagai pemacu, kemudian juga penguat bagi diri kita untuk mencintai kebudayaan-kebudayaan yang ada di negara Republik Indonesia. Dengan melapaskan lapas Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pentas seni dan Al-Furqon Berbudaya tahun 2025-2026, Ustadz Rifka dengan melapaskan Bismillahirrahmanirrahim.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Pelaksana Ria Merdeka dan Al-Furqon Berbudaya 2025. Kepada Kak Raya Azaira Bening Putri dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah SMA IT Al-Furqon Palembang Ustaz Jusman Fitriansyah SPDI MPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bunda Intan Paramida Wardiani MPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ustadz David Sahri SPD. Yang saya hormati seluruh jajaran Ustadz dan Bunda yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Juga panitia pada acara Ria Merdeka dan Al-Furqon Berbudaya dan teman-teman peserta yang saya banggakan. Pertama-tama Raya ingin berterima kasih banyak kepada Ustadz Jusman, Ustadz David, Ustadz Andri, dan Ustadz Roni, juga guru-guru lainnya yang telah mengizinkan kami untuk menyelenggarakan acara Ria Merdeka dan Pentas Seni 2025 ini. Karena tahapan kami untuk menyelenggarakan acara ini cukup panjang sampai akhirnya diizinkan oleh Ustadz Jusman. Terima kasih banyak. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah bersedia ikut meramaikan, meriahkan, dan menyukseskan acara Ria Merdeka yang telah terlaksana dari tanggal 12 kemarin, hari Selasa, dan akan berlanjut sampai hari Jumat atau besok. Kami memohon kerjasama kepada kalian semua untuk tetap meriahkan dan menyukseskan acara ini sampai besok. Dan juga tujuan kami membuat acara Ria Merdeka dan Pentas Seni 2025 ini untuk membangun kebersamaan dan solidaritas. Jadi jangan sampai malah terjadi perpecahan hanya karena perlombaan. Karena namanya perlombaan itu pasti ada menang dan kalahnya. Jadi jangan sampai dimasukkan ke hati. Apalagi untuk kelas 12 ini kan event terakhir kita, Agustusan terakhir kita di SMA. Agustusan tahun depan itu kita tidak akan menginjak SMA IT Al-Furqon sebagai siswa SMA IT Al-Furqon lagi. Jadi mumpung masih ada waktu, have fun lah, nikmatilah waktunya. Karena pasti nggak kerasa nanti udah lulus aja. Yang kelas 10 sama kelas 11 juga pasti nggak kerasa tiba-tiba udah lulus. Jadi mumpung masih ada waktu, dipakailah, digunakanlah sebaik mungkin. Dan juga terima kasih kepada panitia yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk menyukseskan acara Ria Merdeka dan Al-Furqon Berbudaya. Karena tanpa kalian tentunya acara ini tidak akan berjalan dengan lancar dan baik. Dan yang terakhir, saya Raya Azaira selaku Ketua Pelaksana Ria Merdeka dan Al-Furqon Berbudaya tahun 2025 ingin mewakili seluruh panitia baik dari Family dan Rohis 2024-2025 meminta maaf sebesar-besarnya kepada Ustadz dan Bunda juga seluruh siswa jika acara kami masih memiliki banyak kekurangan baik dari Ria Merdeka ataupun dari pentas seni yang kami selenggarakan ini. Kami memohon maaf jika masih banyak yang kurang. Mungkin segitu saja yang dapat Raya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya Raya memohon maaf kepada Allah, Raya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh M. Gaisan Atullah. Kepada saudara M. Gaisan Atullah kami persilahkan.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'ibin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سهل لنا أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wah, Ref, kayaknya para Pak Audiens sudah gak sabar deh buat lihat pentas seni hari ini. Iya nih, kelihatan banget mereka pada gak sabar ya. Iya. Aku aja gak sabar lihat penampilan-penampilan keren hari ini. Ya udah yuk kalau gitu langsung kita sapa aja para audiensnya. Yuk. Halo semuanya. Mana nih suaranya yang udah pada gak sabar buat lihat pentas seni Al-Furqon berbudaya hari ini? Kurang semangat, jawabnya semangat lagi ya. 1, 2, 3. Furqoners, suaranya. Oke, alright. Perkenalkan, aku Lili. Dan aku Refta, kami bakalan nemenin kalian sepanjang acara yang penuh tawaria karena penampilan-penampilan yang keren banget. Mantap, asik. Ya udah tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja ke penampilan yang pertama yuk Ref. Yuk. Mari kita sambut kelas Maryam. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi wasallim amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul pada acara pentas seni hari ini. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alisa Mufidah Faiza sebagai pemandu pentas seni dari kelas 10 Maryam Al-Ijliyah. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan pemeran-pemeran drama. Fristi sebagai Kartini, Berlin sebagai R.A. Joyodiningrat, Queen sebagai Romo, Evelyn sebagai Ibu Sambung Kartini,
Nadine sebagai Yu Ngasira, Nusa sebagai Slamet, Aska sebagai TK Slamet, Rizka sebagai Busono, Vina sebagai Kartono, Keira sebagai Lastri, dan Aura sebagai narator. Untuk acara pertama yaitu pembacaan puisi yang akan dibawakan oleh Kiran Evelyn Winner. Kepada Evelyn disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. 80 tahun yang lalu Indonesia merdeka. Meninggalkan segala cerita lama yang penuh duka. Ratusan tahun dijajah dengan kejamnya. Hingga tak sedikit yang gugur karenanya. Indonesia, sejarah perjuangan tak mungkin dilupa. 17 Agustus 1945. Proklamasi atas nama bangsa Indonesia berkumandang ke penjuru dunia. Indonesia, usiamu tak lagi muda, namun semangatmu selalu membara demi segala cita-cita para pejuang bangsa. Majulah Indonesia, jayalah bangsa dengan beragam suku dan budaya. Kepakkan sayapmu setinggi angkasa, tunjukkan gagahmu di mata dunia. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang kedua yaitu drama musikal. Mari kita saksikan bersama. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 21 April 1879 lahir seorang anak perempuan dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M.A. Ngasirah. Anak tersebut diberi nama Raden Ajeng Kartini. Semasa remaja, Kartini merupakan anak yang menginginkan kebebasan, menentang adat yang berlaku pada saat itu untuk mewujudkan kesetaraan hak antara pria dan wanita. Bahkan Kartini mendirikan sekolah untuk wanita kaum miskin. Ayo semua, ini dibaca A. Oke, untuk ini dibacanya B. Saya sudah belajar Thomas. Kenapa? Apakah salah jika wanita belajar? Atau mereka juga memiliki hak untuk berbuat bukan? Dan juga mereka juga manusia.
Ada apa Ibu? Nih, sudah saatnya kamu harus dipingit. Ibu tidak mau melihat kamu mengajar dan terus belajar. Persiapkan dirimu hingga calon suamimu menjemputmu. Mengapa Ibu? Apakah salah jika wanita belajar? Apakah salah jika wanita memiliki kedudukan yang sama dengan para pria? Cukup! Tradisi, tetaplah tradisi. Dan saya akan tetap dengan pendirian saya, Ibu. Terserah kamu saja. Hingga tiba saatnya, mau siap atau tidak siap, kamu harus tetap melakukan pingitan. Tahukah sakit yang tak terobati belum sempat sembuh tertikam lagi. Aku katanya cinta sedalam samudra, bohongnya sakit tak berakhir. Nun sewu Romo, saya ingin meminta izin untuk melanjutkan sekolah di Belanda Romo. Trinil, apakah kamu sangat yakin ingin bersekolah di Belanda? Enggak Romo, Trinil ingin melanjutkan sekolah di Belanda dan menggapai cita-cita Trinil Romo. Baiklah, Romo mengizinkanmu. Matur nuwun Romo, matur nuwun. Apakah kamu sudah memikirkan yang baik? Sudah Kang Mas. Maaf Tuan, saya kurang setuju dengan pendapat Di Ajeng Kartini. Kenapa? Karena jika ibu tahu, mungkin beliau akan sangat marah. Terserah adik saya saja, bagaimana keputusan dia nantinya. Kamu harus bersyukur nih, karena masih ada orang yang mau melamarmu. Apa yang harus disyukuri dari seorang laki-laki yang sudah memiliki 3 istri, Ibu? Sudah bagus bupati yang melamarmu, bukan petani. Saya tetap akan menunggu jawaban proposal dari negeri Belanda, Ibu. Proposalmu belum tentu disetujui, tapi lamaranmu harus dijawab dalam waktu 3 hari. Saya tidak mau mengecewakan Romo, Ibu. Nun sewu Romo. Mohon maaf Ibu, izin kepada adik saya. Wanita seharusnya bisa lakukan semua. Kamu bisa meminta tolong kepada Romo untuk membatalkan proposal itu. Saya tidak mau, Kang Mas. Sekarang semuanya sudah jelas. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Yang kita ingini tanpa ada campuran tangan mereka yang tak pernah mengerti. Karena begitulah seharusnya wanita.
Kenapa yuk? Panggil aku ibu. Kita tidak sedang di pendopo. Ada yang ingin ibu tanyakan dan mengerti. Ilmu apa yang sudah kamu pelajari dari aksara Belanda? Kebebasan ibu. Lalu apa yang tidak kamu pelajari dari aksara Belanda? Tidak tahu. Kebebasan. Manusia ketika dipangku hatinya dan telah karena keseimbangan yang terjaga. Sepintar-pintarnya orang Belanda untuk menguasai dunia, mereka tidak akan mengenal keseimbangan. Selama ini, ibu menerima dipisahkan oleh anak yang lahir dari ibu. Harapan ibu, kamu bisa sekolah dan menurunkan derajatnya lebih tinggi dari ibu. Bagaimana? Apa kamu siap untuk menyandang gelar Raden Ayu? Nun sewu Romo. Nggih, saya siap untuk menerima pinangan dari adik di Aryo Sosroningrat. Tapi saya meminta syarat. Apa lagi? Sudah. Ayo sebutkan apa saja syaratnya. Yang pertama, saya tidak ingin membasuh kakinya dan mengikuti berbagai perintah sopan santun yang rumit. Dan yang terakhir, Cukup nih, kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Ibu tidak akan membiarkan semua syaratmu itu terpenuhi. ini benar, Bu. Suami saya menikah lagi, Bu. Lastri mengerti, suami Lastri lebih mencintai istri mudanya yang lebih pintar dan terpelajar. Lastri tidak kuat. Kartini benar. Nih, lanjutkan. Mbak Yu ini mendukungmu. Yang terakhir, saya mengharuskan calon suami saya untuk membantu mendirikan sekolah untuk perempuan dan kaum miskin. Serta saya meminta untuk semua putra-putri Romo memanggil Yunasira dengan sebutan Mas Ajeng, bukan dengan sebutan Yu lagi. Cepat tulis syaratmu, lalu kirim ke Bupati Rembang. Mohon maaf Romo, izinkan saya yang menulis surat itu Romo. Saya sebagai anak yang paling tua sudah jadi bukti saya sebagai kakak untuk melindungi adik-adiknya. Dan saya akan membantu untuk mengantarkan surat itu langsung ke Bupati Rembang, Romo. Baiklah. Apa benar akhirnya menulis syarat pernikahan itu? Benar Kang Mas. Apabila Kang Mas merasa keberatan dengan persyaratan tersebut, Ni mohon untuk tidak membawa permasalahan tersebut menjadi permasalahan antar keluarga Kang Mas. Mohon maaf semuanya, saya geli dengan kekhawatiran di Ajeng Kartini. Tapi ini wajar, karena di Ajeng belum mengenal siapa saya. Justru kedatangan saya ke sini untuk meluruskan hal penting yang tidak bisa dijelaskan dengan surat. Saya sangat ingin anak-anak dirawat oleh ibu yang berhati kuat dan pintar seperti di Ajeng Kartini. Aku akan ikut mengawal cita-citamu. Bagaimana di Ajeng? It's a
izin untuk menjadi Raden Ayu, Ibu. Setelah pernikahan dilaksanakan, Kartini dan R.A. Joyodiningrat pergi melihat lahan yang akan dijadikan sekolah sesuai yang Kartini impikan. Terima kasih Kang Mas karena telah memenuhi persyaratan yang saya ajukan sebelum kita menikah. Sama-sama Dek Kartini. Kasih andai anganku bersuara, ia kan bernyanyi rapsodi indah yang kan bermuara di fajar hati. Kelingking kita berjanji cari manis jadi saksi bahagia hingga sang bumi enggan berputar lagi. Sekian drama musikal dari kelas kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah kami memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Makasih ya. Makasih ya. Cek. 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 Wah, keren-keren banget ya penampilan dari kelas Mariam tadi. Iya Li, dari sini kita bisa tahu betapa tangguhnya Ibu Kartini untuk memperjuangkan sosok wanita. Nah iya benar-benar nyentuh banget ya. Ya udah selanjutnya dari kelas mana nih Ref? Selanjutnya itu dari kelas seluruhnya Ikhwan. Seluruhnya Ikhwan. Ya udah langsung kita sambut aja yuk. Kelas Al-Sirazi. Cek. MC itu jangan jauh-jauh nih. Oh iya iya. Cek. Cek, cek. Cek, cek. Gak usah. Cek. Cek, 1, 2, 3. Cek. Oh. Ya. Kita kaget.
Dan semoga juga yang tampil cowok, dan semoga juga Ikhwan yang tampil tadi menjadi pemimpin yang amanah dan baik di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Selamat menyaksikan. Di bawah payung hitam kita berdiri membaca hujan yang tak kunjung kering. Hanya ada satu kata, lawan. Seru Wiji Tukul mengingatkan bahwa diam adalah kemewahan yang tak kita punyai. Kesadaran adalah matahari, kesadaran adalah bumi, kesadaran adalah pelaksanaan kata-kata. Jika rakyat pergi dan hanya pemerintah yang tinggal, maka negara akan hilang. Jika suara dibungkam, maka keadilan akan tumbuh. Di Kamisan ini, kita menolak lupa, menolak diam, menolak tunduk. Jika sebab luka mereka adalah janji kita untuk tidak berhenti. Tiang masih berdiri, berkeramah berkibar tiap pagi, dimakan mata satu dua. Merah makin memudar, yang bunglon merasa benar, putih makin menguning, yang pintar masih berbaring. Ditinggal beasiswa, tenang kawan tak apa, bertahan buat apa, belum ada artinya, masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemunduran, mendorong kemunduran, pemimpin di esok hari, mewakilkan suara kami. Ada yang cukup peduli, umat yang dikelabui, melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu. Apa perang nuklir lagi, jadikan pelajaran. Itu masih main tusuk, tiap hari kian buruk. Ayo cepat mending rujuk. Wakilkan suara kami. Ada yang cukup peduli, umat yang dikelabui, melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu pemimpin esok hari. Wakilkan suara kami. Ada yang cukup peduli, umat yang dikelabui, melupakan masa lalu. Gelar kami, jadi apa tua nanti, Tumblr Reddit di blog lagi, untuk apa terkoneksi, cukup dikasih hati, pura-pura bersih lagi, terjelas tangan besi, sembah Tuhan tiap minggu. Ada yang cukup peduli, umat yang dikelabui, melupakan masa lalu. Ada yang cukup peduli, umat yang dikelabui, melupakan masa lalu.
Sekian dari penampilan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget ya penampilan dari kelas Al-Sirazi. Bener-bener Rep, penampilan mereka tadi mencerminkan keadaan negara saat ini ya. Iya kayaknya Li, tapi nggak apa-apa. Kita doain negara kita makin maju dan makin sukses. Amin, amin, Allahumma amin. Dan kita doain juga semoga ikhwan-ikhwan yang nampil tadi menjadi pemimpin yang amanah dan baik di masa depan. Amin, ya rabbal alamin. Kita lanjut aja acara yang ketiga. Langsung aja kita sambut dari kelas Abbas Ibnu Firnas. Cek. Sudah kalau seluruh kelas soundnya, back soundnya sudah. Edep dulu nak. Mana orang yang saya nggak tahu? Edep dulu teleponnya. Ini tampil. Tes. Kalian maju di sini nggak sih? Langsung Langsung ke belakang ya. Siap. Siap lah ya teman. tolong diam. Lihatlah lebih dalam melampaui dari apa yang terlihat. Karena sebentar lagi akan diceritakan sebuah kisah lama, yaitu kisah tentang dua putri kerajaan, yaitu Purbasari dan Purbararang. Selamat menyaksikan. Duh Gusti, umurku sudah lanjut usia, tapi aku belum menemukan siapa yang akan menjadi pewarisku. Ingat yang mulia, kamu tidak bisa salah pilih. Nanti yang terpilih semua kerajaannya. Benar, tapi yang akan menjadi pewarisku harus yang paling cantik dan karismatik.
ayah hari ini ganteng banget deh. Panjang umur, baru aja diomongin. Pasti ayah lagi ngomongin siapa yang bakal jadi penerus kerajaan selanjutnya. Ayah nggak usah khawatir. Kalau ayah khawatir, banyak pikiran, nanti ayah tambah tua loh. Iya ya, nanti ayah cepet tua malah jadi sakit. Ayah mau berbasari anterin ke kamar atau bikinin minuman? Dih, gak usah ngejilat deh lo. Loh, kok jadi aku sih? Kan dari tadi kamu yang muji-muji ayah terus. Lihat ya, berarti dia gak setuju ayah cakep. Sudah. Kok jadi berantem sih? Ayah maunya yang jadi penerus ayah nanti harus yang paling cantik, baik, dan yang paling penting tidak sombong. Rarang mau nanya nih ya, nanya aja sih. Kalau misalnya yang jadi ratunya nanti tiba-tiba jelek gimana? Kok bisa tiba-tiba jadi jelek? Ya nggak tahu, bisa aja jerawatan atau gendut gitu. Ya nggak boleh dong, anak-anak ayah kan cantik semua, masa jadi jelek sih? Tidak lama setelah itu, penasihatnya pun datang kembali untuk memberikan sebuah gulungan yang berisikan pengumuman pungutan suara rakyat. Tepat waktu, mari kita lihat pemenangnya adalah Purbasari. Iya. Kalian udah tahu belum beritanya? Itu loh, yang jadi pemenangnya itu Purbasari. Kalian pikir aku bakal marah? Aku masih santai aja lah. Asal kalian tahu aja Purbararang gak pernah kalah. Aku putri, banyak koneksi. Sekali kusuruh langsung beraksi. Pakai dukun, pakai racun, halkan cara apapun. Purbasari salah jalan. Purbasari salah lawan. Kita bikin jerawatan biar diusir jauh ke hutan. Bye-bye. Purbararang pun memutuskan untuk mengunjungi penyihir. Hei penyihir, kau harus membantu menyihir adikku menjadi jelek. Baiklah, tapi apa imbalannya? Aku akan memberimu emas yang banyak. Baiklah, Bunda. Aku. Belum guys. Ngobrol kita nih ngobrol, kita nih posisinya lagi ngobrol. Karima, sini kita lagi ngobrol kan sama warga. Oke. Aduh.
Usir dia dari sana. Ayah, jangan usir aku. Aku tidak bersalah. Hidup seringkali banyak cobaan, mulai dari fitnah dan iri hati. Kadang orang baik tidak langsung dimenangkan, tetapi di balik setiap perasaannya bisa jadi sedang disiapkan takdir yang jauh lebih mulia. Saya Ataya sebagai narator. Saya Karima sebagai Purbarara. Saya Amira sebagai Purbasari. Saya Fira sebagai warga. Saya Joki sebagai raja. Saya Eriko sebagai pengawal raja. Saya Paula sebagai pengawal raja. Saya Karel sebagai warga. Saya Nova sebagai warga. Kami dari kelas 11 Abbas Ibnu Firnas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ini be. Oh. Wah, epic banget ya Ref kisahnya tadi. Asli, itu sih seru banget ya. Seru banget. Kasih aplaus dulu dong buat Abbas Ibnu Firnas. Nah, penampilan selanjutnya ini dari kelas yang isinya akwat semua Ref. Isinya kakak-kakak gemes, cute-cute deh. Segemes itu ya? Iya. Siapa sih? Langsung kita panggil aja ya. Kelas Aisyah. Ada 3, siapa yang perlu? Nanti. Aduh, kita sini saya. Ini mereka. Oh, anak sekolahan. Oh. Ih, gemes. Datangnya mas. Ke apa? SMA ya? Perlu enggak? Siapa minta nih? Enak aja belum. Bawa mana ya? Siap.
Ikhwan akhwat, cukup. Di awal setiap perjalanan, kita semua hanyalah orang asing. Langkah kaki yang tergesa, tatapan yang sekilas, tanpa pernah tahu bahwa disinilah kisah itu akan dimulai. Selamat pagi anak bunda semua. Selamat pagi bunda. Baiklah ya, bunda buka dulu nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kita dan selamat bergabung di SMA IT Al-Furqon. Hari ini adalah hari pertama kalian masuk ke sekolah baru di jenjang selanjutnya yaitu SMA. Pada hari ini kalian belum kenal dengan teman-teman di kelasnya ya. Ya, nanti kita mengikuti MOAS, kalian berkenalan dengan teman-temannya nah ya, karena ada yang dari Jambi, ada yang dari Lahat, ada yang dari Palembang. Kalian harus berkenalan ya. Oke. Baik, sebelumnya Bunda mau periksa dulu perlengkapan yang sudah dibawa, yang sudah ditetapkan panitia. Apakah sudah lengkap semua? Sudah bunda. Oke, alhamdulillah. Baik anak bunda, hari ini silahkan kalian mengikuti MOAS dengan baik dan mudah-mudahan kalian semangat terus sampai nanti selesai MOAS dan menjadi anak yang berprestasi. Silahkan berkenalan dengan teman-temannya ya. Namun sebelumnya bunda panggil dulu ya. Bunda mau tahu dulu siswa yang baru ya. Oke, bunda panggil nanti kalian angkat tangan nak ya. Diayu Clarissa. Oke, Lutfia Sahira. Hadira bunda. Nafla Fahira. Naura Sawasabila. Hadira bunda. Najwa Mutia. Hadira bunda. Putri Aulia. Hadira bunda. Oke, silahkan anak bunda berkenalan, ikutin MOASnya ya. Hai, kamu Naura ya? Iya, nama aku Naura. Kamu anak mana? Aku anak SMP 4. Oh, SMP 4 itu yang kemarin kalah lawan basket SMP aku ya? Iya. Basket doang kok kalah sih. Nama kamu Putri. Namanya rame banget kayak orangnya. Ya iyalah, biar gampang diingat. Oke, baik-baik anak bunda, hari ini kegiatan MOASnya telah selesai. Mudah-mudahan nanti kalian di hari selanjutnya tetap bersemangat, kemudian berinteraksi dengan teman, saling mengenal, dan yang pastinya semangat belajarnya. Karena kesuksesan itu bukan hanya dari anak yang pintar, tetapi anak yang mau belajar, berusaha, dan yang pastinya menjaga akhlaknya dengan baik. Kita tutup hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersiapkan barang-barangnya, boleh kita pulang bersalam-salaman terlebih dahulu. Sampai ketemu besok nak ya. Hati-hati di jalan. Ya. Sudah ya? Bunda sudah. Waktu berjalan, 1 tahun berlalu. Kini, wajah-wajah asing itu telah menemukan lingkaran kecilnya masing-masing. Selain tawa dan kebersamaan, terkadang muncul pula sindiran-sindiran.
Udahlah biar aku Pe yang masakin untuk kalian. Udah kayak keracunan. Kau keracunan. Oh, ada aku tadi dihukum. Oh ya, aku tadi dihukum. Ngapa kok dihukum? Nggak pakai manset kan kau? Iya, dihukum anak surat 2 kali. Ay sudah lah, aku cuma 2 kali lah, aku 4 kali dihukum. Lah, aku udah ketahuan nggak mau manset. Ih, demi apa? Kau tahu dari mana? Lah, ujungnya kau yang galau dengan Fajar. Yo Fajarnya suka dengan Putri, cak mana laju aku. Oh iya Lut, presentasi cak mana? Yang aku tinggal setengah, nah yang kau tuh cak mana? Ay presentasi tuh mudah lah, selesai malam ini, santai-santai. Oh iya Lut, besok itu tuh. Iya, malam ini ku selesai ke, tenang be. Cak Ionia. Sudah mai seraku. Mulai. Kamu tahu gak sih nilai ekonomi kita lah keluar loh. Kemarin, oi. Pasti kau yang nilainya besar. Tidak, nilai aku kali ini turun. Kaget pasti kamu tahu siapa yang besar nilainya? Chelsea. Itu nah budaknya nah, yang itu nah. Ngapa baca nilai dia yang besar tumben? Nyontek gak sih? Cak nyontek gak sih? Izin UKS dulu lah. Gak pernah masuk. Nilai besar. Tumben be. Sudah, woi. Kalau iri tuh bilang be karena kecil Kate nilainya. bulan lah iri asal nyontek. Jangan sembarangan ya. Keren anjir, keren Cok. Dan begitulah, tahun terakhir pun tiba. Di kelas yang sama, akhir cerita dimulai. Putri dan Naura masuk, membawa keluhan yang sudah menjadi kebiasaan. Seberapa jauh dari sini, tembok-tembok ini tak berarti, asal ku lihat senyummu hari ini, mendengar keluhmu malam nanti, saat semua tak jelas arahnya. Guys, ayo kita hanya punya bersama. Ayolah maaf-maafan gitu. Sudah guys, karena ini hari kita terakhir sekolah, jadi kita maaf-maafan dulu ya. Mulai dari aku nih, aku nak minta maaf kalau aku ada salah. Ya walaupun aku tidak pernah ada salah sih sama kalian. Ya aku juga minta maaf ya, pernah bikin kalian kesel. Sudahlah guys, wajar. Namanya juga sekolah, pasti ada berantem-berantemnya. Sekarang kan kita lah anak tamat, jadi kita saling maaf-maafan baik ya. Ya sudah guys, kita maaf-maafan bayo, kan kita juga lah 3 tahun bareng. 3 tahun juga bukan waktu yang sebentar kan. Jadi ayo kita nikmatin hari terakhir kita sekolah ini. Saling memaafkan ya guys. Lewati syurga terjangnya cinta, ramai sepi ini bersama, ramai sepi ini milik bersama. Langkah kita mungkin terhenti di lorong ini, tapi jejaknya akan terus abadi. Teman datang, lalu pergi, namun cerita ini takkan pernah mati. Sampai bertemu kembali, teman sejati.
Kita saling berkenalan, yang cantik juga tampan, muka teladan sampai muka preman. Kadang saling canda tawa, kadang benci besok lupa. Oh indahnya masa SMA, meski tak ada yang abadi, tapi kamu kan selalu di hati. Kemanapun dua kaki ini melangkah nanti, ku ingin kau mengerti, bagiku tak teman sejati. Ada yang jatuh cinta, ada yang gagal cinta, juga ada yang digantung hatinya. Oh, tapi kita tak peduli, susah senang dihadapi, karena itu tak terulang lagi. Kadang saling canda tawa, kadang benci besok. Sungguh indahnya masa SMA, meski tak ada yang abadi, tapi kamu kan selalu di hati. Kemanapun dua kaki ini melangkah nanti, ku ingin kau mengerti, bagiku kau teman sejati.
Cek. Wah, bener banget ya Li kata kamu, imut dan lucu banget, jadi terharu. Ya kan, bener kan, gemes dan keren banget kan penampilannya tadi. Oh iya, selanjutnya juga kelas yang isinya akhwat semua loh Rev. Aku tahu nih, pasti kelas yang ciwi-ciwinya ramah-ramah itu kan? Asli, bener-bener. Langsung kita sambut aja ya, kelas Fatima Al-Fihri. Cek. Lu ngapain beli ember? Kan nanti pensi. Gue mau pakai heels cantik. Terus ember itu buat apa? Buat rendam kaki, biar tumit halus. Pensi itu bisanya harus sempurna. Aku sih nggak pakai tumit. Yang aku pamer ini. Kalian ini tumit, otak semua penting. Tapi yang terpenting itu kebersamaan kita nanti di pensi. Yuk jabat tangan, ucap janji, takkan lupa. Masa-masa indah SMA, sekali itu selamanya. Muda jiwa selamanya, bisa cinta abadi selamanya. Muda jiwa selamanya, bisa cinta abadi selamanya. Masihkah mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah.
Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa kita. Walau kini kita terpisah, namun jiwaku tetap di sana. Oh, di masa rasa takut yang tak pernah mengganggu, di masa naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Kisah kita abadi untuk selamanya. Karena bakal ada orasi yang akan disampaikan oleh tiga calon kandidat calon presiden SMA ITE Al-Furqon Palembang tahun periode tahun 2025-2026. Kasih tepuk tangan lu dong buat 3 kandidat tersebut. Kepada kandidat saya udah katain deh break lagi nih. Wah, bener banget kata kamu, Rev. Emang bener-bener pada ramah, gemes, dan keren banget ya mereka. Iya kan? Oh iya teman-teman, kita break sebentar ya. Karena bakal ada orasi yang akan disampaikan oleh 3 calon kandidat calon presiden SMA ITE Al-Furqon Palembang tahun periode 2025-2026. Kasih tepuk tangannya dong buat 3 kandidat tersebut. Kepada Ustadz David Syahri SPD kami persilahkan.
Baik Anak Ustadz, kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah melaksanakan proses untuk pemilihan calon presiden SMA Al Furqon Family, SMA Al Furqon Palembang. Nah, hari ini akan disebutkan 3 kandidatnya dan akan berorasi di depan biar Anak Ustadz melihat calon-calon mana yang akan kalian pilih untuk kemajuan di SMA Al Furqon ini. Nanti kalau namanya Ustadz sebutkan silakan memberikan apresiasi ya, aplaus dan lain sebagainya. Calon kandidat pertama itu adalah Karima Rizky Aisyah. Ayo Anak Ustadz yang namanya disebutkan. Iya, berbaris dulu di depan. Calon keduanya adalah Muhammad Gaisan Atullah. Dan calon yang ketiga adalah Syifa Nabila Elkanza. Nah, ini Anak Ustadz calon-calon kandidat kita yang akan melanjutkan estafet family dari Kak Raya ya, seperti itu. Nah, untuk itu kita akan menentukan nomor urut setelah ini dia berorasi dan dia akan membuat video visi dan misi dan akan diadakan juga yang namanya kampanye dan sebagainya. Nuruti kata hati nurani Anak Ustadz semua untuk bisa memilih siapa yang terbaik di antara mereka. Oke, untuk yang pertama kepada Ikhwan dulu ya, kita lihat nomor urut berapa. Silakan diambil, iya, naik ke atas, iya, sini. Siapa? Naik ke atas, iya. Silakan dibuka. Nanti Ustaz sebutkan baru dikeluarkan. Oke, Sipa jangan dilihat dulu di Sipa. Dibuka ke depan. 3, 2, 1. Iya, urut nomor 1 adalah Sipa, yang kedua adalah Karima dan ketiga adalah Gaizan. Nah, sekarang kita akan dengarkan orasi dan visi misi mereka untuk bisa menarik perhatian dari Anak Ustadz semua sebagai Family 2025-2026. Kepada Ananda Gaizan dan Ananda Karima untuk bisa duduk terlebih dahulu atau langsung tegak sini lah Ustaz. Berdiri sinilah. Oke, berdiri sini. Oke. Ke taman kota melihat bunga terhampar. Indah dipandang, hati pun kuat. Bersatu kita semangat berkobar demi family yang tangguh dan hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di aula pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam selalu kita hanturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Yang saya hormati pertama-tama yang terhormat Ustadz Jusma Fitriasya SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMA IT Al Furqon Palembang. Yang saya hormati Ustadz David Syahri sebagai Waka Kesiswaan SMA IT Al Furqon Palembang. Dan yang saya hormati Bunda Intan Paramida Wardiani MPD selaku Waka Kurikulum SMA IT Al Furqon Palembang.
Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya semua. Halo semua, perkenalkan nama saya Syifa Nabila Hansa, calon presiden Family periode 2025-2026. Dengan berdirinya saya di sini, saya tidak hanya ingin memperkenalkan diri saya, akan tetapi saya juga ingin mengajak kalian semua, teman-teman terkhususnya nanti anggota family yang akan terpilih untuk bersama-sama ikut mengembangkan family agar menjadi organisasi yang lebih baik, lebih kuat dan juga penuh semangat kebersamaan. Adapun visi saya yakni adalah menjadikan SMIT Al-Furqon sebagai organisasi yang bergerak bersama, tumbuh bersama, dan menciptakan perubahan positif yang nyata dengan berlandaskan nilai-nilai Islam, kekeluargaan, dan semangat kolaborasi. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya memiliki misi yang pertama, menyusun program yang selaras dengan nilai-nilai Islam yang mendorong siswa-siswi untuk aktif, berani berpendapat, dan mengembangkan potensi tanpa merasa terbebani. Yang kedua, membangun hubungan saling menghargai antar anggota family dan seluruh warga sekolah agar tercipta lingkungan yang kompak, hangat, dan saling mendukung. Dan yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan yang tidak hanya menyenangkan tetapi juga mendidik serta menjadikan momen keagamaan dan nasional lebih bermakna. Nah, teman-teman semua, dengan semangat itu, saya memiliki slogan bergerak bersama hebat, bersama family. Kepemimpinan bukan hanya soal siapa yang terpilih, namun bagaimana cara agar kita bisa mempersatukan kekuatan dan membawa organisasi ini menjadi organisasi yang lebih baik, lebih penuh semangat dan juga penuh semangat kolaborasi ke depannya. Dengan begitu saya yakin visi dan misi serta dengan semangat kebersamaan tersebut kita dapat mewujudkan organisasi family menjadi organisasi yang lebih solid, lebih bersemangat dan lebih kuat ke depannya. Maka dari itu pilihlah saya Syifa Nabila Hansa sebagai nomor urut 1 sebagai Presiden Family periode 2025-2026. Mohon dukungannya ya semua. Sekian dari saya. Sebelum menutup, enaknya ditutup sama pantun gak sih? Bapak Bambang di depan tugu, badan tegap rapi berbaju. Jangan bimbang, jangan ragu, pilih saya, family akan maju. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Jusman Fitriarsyah SPDI MPD, yang terhormat Ustadz David dan Bunda Intan juga, dan seluruh guru-guru SMIT Al-Furqon Palembang. Kalian tahu gak sih, dalam teori psikologi organisasi, setiap kelompok itu pasti punya pemikir, eksekutor, motivator, dan penikmat hasil. Fakta ilmiahnya, energi positif dalam tim itu menyebar. Jadi, sama seperti semangat belajar. Kalau OSIS punya semangat yang tinggi, seluruh siswa ikut bergerak. Bayangin, jika seluruh siswa akur dan kompak dalam semua hal. Tapi ada satu kesalahan, satu pertanyaan. Bagaimana cara kita mempersatukan seluruh siswa itu Bagaimana kita mempersatukan seluruh siswa itu agar mempunyai satu tujuan yang sama? Disitulah ketua OSIS muncul. Perkenalkan, nama saya Karima Rizky Aisyah atau yang akrab dipanggil Karima, dan saya menjadi paslon nomor urut 2.
ada pula visi saya. Organisasi itu saya setuju dengan Syifa, bukan hanya melihat siapa yang aktif atau siapa yang paling asik. Karena organisasi itu tuh kita harus bisa melihat siapa sih yang berani untuk membuat organisasi tersebut bergerak dan terus maju. Maka dari itu, saya mempunyai prinsip 1, solidaritas aktif tanpa ukur-ukuran. Jadi, kita tidak melihat siswa hanya dengan siapa yang paling aktif atau asik. Kita akan membiarkan semua siswa memiliki kesempatan tersebut. Yaitu, ada di misi saya. Yang pertama, misi saya mengajak seluruh siswa-siswi SMA IT Al-Furqon tidak hanya mengikuti peraturan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga peraturan sekolah. Lalu menjaga prinsip 1 tadi sebagai amanah. Ketiga, membuat suatu event atau kegiatan yang tentunya menarik dan bermanfaat. Keempat, saya tidak menyalonkan diri hanya untuk mengambil gelarnya saja, tapi saya ingin menjadi penopang untuk kalian semua. Sendirian kita bisa, bersama kita luar biasa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Pilih saya sebagai paslon nomor urut 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek, cek. Pepatah mengatakan, syubbanul yaum rijalul ghad. Youth of today are leaders of the future. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matil iman wal Islam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ustadz Jusman Fitrian Syah SPDI MPD selaku Kepala Sekolah SMA Islam Terpadu Al-Furqon Palembang. Yang kami hormati Ustadz David Syahri SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang kami hormati Bunda Intan Paramida Wardiani MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Dan Ustadz, Bunda, staf, dan teman-teman seperjuangan sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Gaisan Atullah selaku calon Presiden Family 2024 periode 2025-2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan visi dan misi saya. Visi atau tujuan saya adalah mewujudkan Family SMA Islam Terpadu Al-Furqon Palembang sebagai organisasi yang mendukung setiap siswa untuk berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakat masing-masing. Dengan organisasi yang tidak hanya menjalankan program, tapi juga menjadi wadah yang mendengar dan memperjuangkan aspirasi siswa, dan juga dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan keagamaan. Tentu, visi tanpa misi hanyalah mimpi. Maka dari itu, saya telah merancang beberapa misi untuk mewujudkan visi tersebut. Misi yang pertama adalah mendukung para siswa untuk berkembang dalam potensi atau minatnya masing-masing dalam berbagai kegiatan yang positif, bermanfaat dan berkelanjutan. Misi yang kedua adalah mewujudkan family menjadi organisasi yang mendengar dan memperjuangkan aspirasi siswa secara terbuka, aktif, dan juga merangkul semua pihak. Yang ketiga, menanamkan semangat kedisiplinan dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan keagamaan dalam kegiatan sehari-hari.
Itu adalah visi dan misi saya yang saya harap dapat memberikan manfaat dan juga memberikan perubahan positif bagi organisasi ini maupun sekolah kita yang tercinta. Sayyidina Umar Amirul Mukminin pernah berkata, La islama illa bil quwwah, wa la quwwata illa bil jama'ah, wa la jama'ata illa bil imamah, wa la imamata illa bit ta'ah, wa la ta'ata illa bit ta'atillah. Islam tidak hanya wa la ta'ata illa fi ta'atillah. Tidak ada Islam tanpa kekuatan, dan tidak ada kekuatan tanpa persatuan. Tidak ada persatuan tanpa kepemimpinan, dan tidak ada kepemimpinan yang baik tanpa ketaatan, dan tidak ada ketaatan yang sesungguhnya, tidak ada ketaatan yang sejati kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepemimpinan bukan hanya soal kedudukan atau jabatan, tapi bagaimana kita bisa bersama-sama menjaga solidaritas, menjaga kerukunan, menjaga perdamaian demi mewujudkan cita-cita sekolah maupun memajukan sekolah kita tercinta ini. Sebagai penutup, semoga orasi yang saya sampaikan pada hari ini dapat membuka pikiran, membuka wawasan kita supaya menjadi pemilih yang baik, menjadi pemilih yang bijaksana, arif lagi bijaksana. Karena pilihan kita pada saat ini menentukan nasib sekolah kita 1 tahun ke depan. Oke, pada hari ini sekalian, 4 arah mata angin, 1 tujuan utama, 3 pondasi kehidupan. Dari manapun suara itu bergemang, dari manapun suara itu bergemang, aspirasi siswa prioritas kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren-keren dan menarik banget ya visi misi dari 3 kandidat ini. Kira-kira kamu bakal pilih siapa sih, Li? Gak tahu ya, aku juga bingung karena saking keren dan menarik-menariknya. Jadi aku bingung mau milih siapa aja nanti. Ya udah, kita pikir nanti. Sekarang kita akan lanjutin penampilan dari kelas Al-Batani. Kenapa nak? Dapat iso. Nak, yang Ahwat Al-Batani, gak apa-apa lewat sini nak, agak maju lagi nak, biar mungkin ada ini, maju lagi gak apa-apa, silakan nak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir di acara Al-Furqan berbudaya. Tidak lupa juga salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelas 10 Al-Batani. Saya Nandita Wani Marlesha dan rekan saya Muhammad Sabik Al-Fatin. Kami sebagai narator yang akan mempersembahkan drama musikal yang berjudul Si Paling Jagoan dari kelas 10 Al-Batani. Enjoy the performance. Beri tepuk tangan yang meriah. Pada suatu hari di sekolah SMA IT Al-Furqan Palembang, terdapat sekelompok siswa yang membuli salah satu siswa pendiam. Abigail, kamu nggak apa-apa kan? Pegang nih, Anip. Jangan takut lah. Sudah, habis. Sudah, pakai lapik. Kenapa aku ini kanan belakang? Kau nih ngapo ngebully Abigail? Loh, ngapo bukan kawan kamu juga? Memang kawan kami itu. Ya sudah, ngapo siru di kamu? Oh, dah. Hei, Dem. Siru di kamu. Kawan kami itu. Abigail, pendiam itu budaknya. Memang kawan kami. Ngapa bukan kamu juga yang kami bully? Siru. Bully, Siru dah, enggak mau. Bully. Merasa paling jago.
kakak kelas 1, kita tak kenal dan tak saling tahu. Kita saling berkenalan, yang cantik juga tampan, muka teladan sampai muka preman. Kadang saling canda tawa, kadang benci besok lupa. Oh indahnya masa SMA, meski tak ada yang abadi, tapi kamu kan selalu di hati. Kemanapun dua kaki ini melangkah nanti, ku ingin kau mengerti, bagiku tak nyaman sejati. Ada yang jatuh cinta, ada yang gagal cinta, juga ada yang digantung hatinya. Oh, tapi kita tak peduli, susah senang dihadapi, karena itu tak terulang lagi. Kadang saling canda tawa, kadang benci besok lupa. Sungguh indahnya masa SMA, meski tak ada yang abadi, tapi kamu kan selalu di hati. Kemanapun dua kaki ini melangkah nanti, ku ingin kau mengerti, bagiku kau teman sejati. Pesan moral dari cerita ini ialah jagoan sejati bukan hanya yang kuat, tapi juga yang peduli kepada yang lemah. Menjadi jagoan bukan soal penampilan luar, melainkan tindakan nyata dan empati. Kesombongan tidak membuat seseorang menjadi pahlawan, tetapi menjadikannya sebagai pecundang. Terima kasih. Wah, bagus banget ya power peserta kelasnya. Iya, asli-asli. Powernya udah kekumpul banget itu. Oh ya teman-teman, udah ini kita break dulu ya. Kalian boleh jajan, boleh ke kelas, tapi cuma 10 menit. Dan pengumuman untuk kelas Arumi dimohonkan saat sebelum acara dimulai sudah standby di aula terlebih dahulu. Terima kasih.